Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisa Nazwa Kansa dengan NPM 240830110014. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan ujian akhir semester saya di matkum Machine Learning D. Jadi judul laporan saya yaitu implementasi supervised learning menggunakan algoritma decision tree pada Fisher Iris dataset dan Wine Quality dataset. Lalu kita masuk ke latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan jumlah data yang dihasilkan terus meningkat, sehingga diperlukan metode yang mampu mengolah dan menganalisis data secara efektif. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan yaitu machine learning, khususnya metode supervised learning. Jadi, di antara berbagai algoritma klasifikasi, decision tree ini menjadi salah satu metode yang populer karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dipahami. Tapi performa algoritma ini nggak cuma dipengaruhi sama metode yang digunakan, tapi juga dengan karakteristik dataset dan parameter model yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian saya kali ini dilakukan untuk mengimplementasikan algoritma decision tree pada Fisher Iris dataset dan Wine Quality dataset, serta membandingkan performa yang dihasilkan pada kedua dataset tersebut. Lalu kita masuk ke rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana implementasi algoritma decision tree pada Fisher Iris dataset dan Wine Quality dataset. Yang kedua, bagaimana performa model decision tree sebelum dilakukan optimasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh optimasi parameter terhadap performa model. Lalu, tujuannya yaitu mengimplementasikan algoritma decision tree, mengevaluasi performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1 score, melakukan optimasi parameter model, membandingkan hasil pada Fisher Iris dan Wine Quality dataset. Lalu kita masuk ke tahapan penelitian, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, exploratory data analysis, pre-processing data, pelatihan model decision tree, prediksi data testing, evaluasi model awal, optimasi parameter model, evaluasi model hasil optimasi, dan perbandingan hasil. Lalu kita masuk ke sumber data. Jadi Fisher Iris dataset ini memiliki 150 data dengan 4 fitur dan 3 kelas. Jadi atributnya terdapat sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species. Nah, spesies ini menjadi kelas target yang menunjukkan jenis spesies bunga iris seperti setosa, versicolor, dan virginica. Lalu untuk Wine Quality dataset itu terdapat 1143 data, 11 fitur, dan 13 kelas. Dan kelas target yang dipakai untuk kelas target di Wine Quality dataset ini yang dipakai yaitu quality. Lalu masuk ke exploratory data analysis dan pre-processing. Jadi sebelum membangun model dilakukan EDA terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik dataset meliputi jumlah data, jumlah kelas, distribusi kelas, dan hubungan antar atribut melalui correlation matrix yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua dataset tidak memiliki missing value, sehingga tidak diperlukan proses pembersihan data lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan pemisahan antara atribut fitur dan target, serta pembagian data training dan testing menggunakan metode train-task-split. Dan berikut adalah contoh source code-nya. Lalu kita masuk ke pelatihan dan prediksi model. Model dibangun menggunakan algoritma decision tree classifier dari library scikit-learn dengan parameter default. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Dan berikut adalah contoh source code-nya. Lalu, evaluasi dan optimasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, dilakukan optimasi parameter menggunakan manual hyperparameter tuning dengan mengatur nilai max depth, min sample split, dan min sample sleeve. Hasil optimasi kemudian dievaluasi kembali dan dibandingkan dengan model yang awal. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu hasil pengujian Fisher Iris dataset. Di sini ada distribusi kelas dan correlation matrix Fisher Iris. Nah, berdasarkan distribusi kelas, terlihat bahwa jumlah data pada masing-masing kelas seimbang, sehingga model dapat mempelajari setiap kelasnya dengan baik.
Selain itu, dari correlation matrix terlihat bahwa peta length dan peta width ini memiliki hubungan yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua atribut tersebut menjadi fitur yang penting untuk membantu model dalam membedakan spesies bunga iris. Lalu selanjutnya adalah visualisasi decision tree dan juga confusion matrix dari Fisher Iris. Nah, pada visualisasi decision tree dapat dilihat bagaimana model membentuk aturan klasifikasi berdasarkan fitur yang dimiliki. Nah, terlihat bahwa atribut peta length dan peta width menjadi fitur utama dalam memisahkan ketiga spesies bunga iris. Selain itu, berdasarkan confusion matrix, bagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar dan hanya terdapat sedikit kesalahan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik pada Fisher Iris dataset. Lalu selanjutnya ada hasil pengujian pada wine quality dataset. Jadi di sini ada distribusi kelas dan correlation matrix juga. Jadi beda sama Fisher Iris dataset tadi. Jadi pada wine quality dataset ini distribusi kelasnya nggak sepenuhnya seimbang. Beberapa kelas memiliki jumlah data yang jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya, sehingga model tuh cenderung lebih banyak mempelajari kelas mayoritas. Nah, selain itu, correlation matrix menunjukkan hubungan antar atribut yang lebih kompleks. Lihat dari visualisasinya ya. Nah, kondisi ini menyebabkan model itu lebih sulit menemukan pola yang optimal dalam proses klasifikasi. Lalu selanjutnya ada visualisasi decision tree dan confusion matrix pada wine quality dataset. Jadi untuk visualisasi decision tree pada wine quality dataset ini menunjukkan struktur pohon yang lebih kompleks dibandingkan Fisher Iris dataset. Hal ini disebabkan oleh jumlah atribut yang lebih banyak serta adanya 13 kelas kualitas wine yang harus dipisahkan oleh model. Akibatnya, model membentuk lebih banyak aturan keputusan untuk membedakan setiap kelas, sehingga struktur pohon yang dihasilkan menjadi lebih rumit. Untuk confusion matrix menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak kesalahan klasifikasi pada beberapa kelas kualitas wine. Nilai pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan prediksi. Nah, beberapa kelas memiliki karakteristik yang mirip sehingga model masih mengalami kesulitan dalam membedakannya. Hal ini menyebabkan performa klasifikasi pada wine quality dataset itu lebih rendah dibandingkan Fisher Iris dataset. Lalu selanjutnya ada hasil evaluasi metrik. Jadi di sini Fisher Iris dataset mendapatkan accuracy sebesar 93,33%, precision 94,44%, recall sebesar 93,33%, F1 score sebesar 93,27%. Nah, berdasarkan hasil pengujian metrik evaluasi pada Fisher Iris dataset disimpulkan bahwa model ini mampu mengklasifikasikan data dengan sangat baik. Tingginya performa ini didukung oleh distribusi kelas yang seimbang serta pola antar kelas yang cukup jelas, sehingga model dapat membedakan ketiga spesies bunga iris dengan tingkat kesalahan yang rendah. Lalu, pada wine quality dataset, hasil metrik evaluasi menunjukkan bahwa performa model masih lebih rendah dibandingkan Fisher Iris dataset. Terlihat ya, di sini accuracy-nya 60,35%, precision-nya 32,74%, recall-nya 36,69%, dan advance score-nya sebesar 34,26%. Nah, rendahnya nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa model tuh masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa kelas kualitas wine. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah fitur yang lebih banyak, distribusi kelas yang tidak seimbang, juga adanya kemiripan karakteristik antar kelas sehingga proses klasifikasinya itu jadi lebih kompleks. Lalu selanjutnya optimasi parameter model. Jadi di sini saya menggunakan manual hyperparameter tuning. Jadi berdasarkan hasil optimasi parameter, seluruh metrik evaluasi mengalami penurunan dibandingkan model sebelum optimasi. Terlihat ya di sini pada Fisher Iris, jadi sebelum optimasi dia 93,33%, tapi setelah dioptimasi dia menjadi
turun ke 88,89%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai max depth, mean sample split, dan mean sample shift belum mampu meningkatkan kemampuan algoritma decision tree dalam melakukan klasifikasi. Pembatasan struktur pohon keputusan atau decision tree menyebabkan model kehilangan sebagian informasi penting sehingga performa model tuh jadi kurang optimal. Nah, makanya dari itu, parameter default pada algoritma decision tree memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan parameter hasil optimasi yang digunakan pada penelitian saya ini. Lalu selanjutnya ada perbandingan Fisher-Iris dan Wine Quality Dataset. Jadi terlihat pada gambar di sebelah, berdasarkan hasil evaluasi, Fisher-Iris Dataset menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan Wine Quality Dataset pada seluruh matrik klasifikasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Fisher-Iris yang memiliki jumlah atribut lebih sedikit, distribusi kelas yang lebih seimbang. Oke, selanjutnya perbandingan Fisher-Iris dan Wine Quality Dataset. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, algoritma decision tree berhasil diterapkan pada kedua dataset dan mampu menghasilkan performa yang berbeda sesuai karakteristik data yang digunakan. Jadi, Fisher-Iris dataset ini menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan Wine Quality Dataset pada seluruh metrik klasifikasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Fisher-Iris yang memiliki jumlah atribut yang lebih sedikit, distribusi kelas yang seimbang, serta pola antar kelas yang lebih jelas, sehingga lebih mudah dipelajari oleh algoritma decision tree. Sedangkan kalau Wine Quality itu memiliki jumlah atribut yang lebih banyak, distribusi kelas yang tidak merata, dan karakteristik antar kelas yang cenderung mirip, sehingga proses klasifikasi itu menjadi lebih kompleks. Nah, maka dari itu, pemilihan dataset dan pemahaman terhadap struktur data itu menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pemilihan algoritma yang digunakan. Kesimpulan, jadi berdasarkan hasil penelitian, algoritma decision tree berhasil diterapkan pada Fisher-Iris dataset dan Wine Quality dataset untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Model menunjukkan performa yang lebih baik pada Fisher-Iris dataset karena memiliki distribusi kelas yang seimbang dan pola data yang lebih jelas. Sedangkan kompleksitas data pada Wine Quality dataset ini menyebabkan proses klasifikasi itu menjadi lebih sulit. Selain itu, optimasi parameter menggunakan manual hyperparameter tuning belum berhasil meningkatkan performa model, sehingga parameter default ini terbukti lebih sesuai dengan karakteristik dataset yang digunakan. Mungkin ke depannya bisa dicoba dengan optimasi parameter lain yang sesuai dengan karakteristik dataset yang saya miliki. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dataset ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas model klasifikasi yang dihasilkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.